Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Before study, let's say Surat Al-Fatihah together. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah. Kelas hari ini di antara teman-teman kalian apakah hadir semua? Siapa yang tidak hadir hari ini? Alvaro. Alvaro kenapa? Arsy. Alvaro kemana? Ada yang tahu? Sakit. Arsy? Sakit. Ya, mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Kita bacakan doa bersama-sama. Masih ingat gak doa untuk orang yang sedang sakit? Kita baca bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si adhibil ba'sa ishfi antas syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin. Ya. Mudah-mudahan doa kita Allah ijabah, mudah-mudahan teman kita sehat semua. Ya. Yang sekarang hadir sini yang sehat, Allah jaga kesehatannya dan jauhi dari segala penyakit. Amin. Baik kelas, hari ini sebelum kita masuk ke materi, Mr. Aib akan mereview kembali tentang lagu kebangsaan Indonesia. Tadi pacara tahu nggak lagu Bagimu Negeri? Hafal nggak? Hah? Ada beberapa yang belum hafal Bagimu Negeri ya tadi. Tapi sebelum Bagimu Negeri kita mereview kembali surat yang sudah kita hafal, yaitu surat Abasa. Hafal kan surat Abasa? Oke, yuk kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla aja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a fa'anta an kalla innaha tazkirah faman syaa fi sufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safara kiramin bararah qutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu thumma as-sabila yassara thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa kalla
falyanzuril nu ila ta'amih anna sababnal thumma syaqaqnal ardh fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa gulba mata'an lakum wa li'an fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah mustabshirah wa wujuhun yawma idzin tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajrah sadaqallahul azim. Oke, baik. Berikutnya adalah kita menyanyikan lagu dulu, yaitu lagu nasional, agar kita memahami bagaimana lagu-lagu nasional ini. Ada sebagian yang belum hafal. Yuk kita baca dan menyanyikan bersama-sama. Yang belum hafal, suaranya kemana? Tadi bisa ya? Nih, biar kalau dimasukin aja nggak mau. Ya dah, nyanyi. Kayak kita nyanyi bersama-sama. Di sini nggak ada. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Oke. Baik, alhamdulillah sebagian yang sudah hafal lagu nasional Bagimu Negeri, alhamdulillah. Baik, sebelumnya masih ingat gak materi yang sebelumnya pekan lalu tentang materi apa? Umroh. Yang dibahas adalah umroh. Insya Allah hari ini tentang haji. Masih ingat berapa rukun umroh? Ada berapa? 6, 5. Coba 1 niat. Yang kedua apa? 1 niat. Yang kedua apa? Tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahalul. Berarti hanya ada berapa? Hanya 4 rukun umroh. Bisa dibaca nggak di rumah? Kalau dikasih PR untuk dibaca. Baik, sebelum kita masuk mulai untuk materi baru, yaitu tentang bagaimana tata cara haji.
Pekan lalu Mr. Aib sudah membahas sedikit tentang hajinya. Nah sekarang insya Allah kita akan melanjutkan tentang materi yang tertunda tentang haji. Kapan ibadah haji dilakukan, di bulan apa? Ibadah haji dilakukan di bulan apa? Apa? Hijriah. Di bulan apa? Ibadah haji dilakukan di bulan apa? Angkat tangan dulu. Ayo. Hah? Masa nggak tahu bulan apa? Iya, apa bulan apa? Salah satu dari 12 bulan. Bulan apa? Hah? Astagfirullah, lupa lagi. Yaitu dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Gitu. Ya. Bulan apa ibadah haji dilaksanakan? Zulhijjah. Kalau umroh kapan saja, ya. Jadi umroh itu kapan saja, kecuali di bulan-bulan haji itu umroh sudah tidak ada, di stop. Makanya orang yang berangkat umroh itu sudah dilarang, sudah memasuki bulan Zulhijjah tanggal 1. Agar ibadah haji udah mulai datang tuh, ya. Nah, oke, ibadah umroh dan haji apa bedanya? Ada yang bisa jawab? Apa bedanya haji dan umroh? Tadi kan udah dijelaskan di awal tuh, gampang. Haji lebih mahal. Biar mahal. Ongkosnya. Gampang, kalau umroh bisa dilaksanakan kapan saja. Kalau haji hanya dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Ya. Sekarang mau umroh? Boleh. Tapi haji sekarang boleh nggak? Nggak boleh, karena sekarang baru bulan Sya'ban. Nanti bulan depan udah Ramadan. Gitu. Oke, baik. Hari ini, bulan ini adalah bulan Sya'ban, ya. Bulan depan Ramadan. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 15 Sya'ban. Oke, hari ini tujuan pembelajarannya adalah satu, memahami ketentuan ibadah haji dengan benar. Jadi kalian memahami bagaimana itu ibadah haji, syarat, rukun, wajib hajinya. Yang kedua, mampu menjelaskan pelaksanaan ibadah haji. Bagaimana pelaksanaan ibadah haji, mulai dari niat dan sebagainya, ya. Nah, yang ketiga adalah mampu menjelaskan hikmah haji dengan benar. Terakhir, nanti mempraktekkan manasiknya. Kalau nggak cukup, nanti pekan depan. Oke ya. Ada yang tahu di mana ini? Gunung apa? Gunung Sinai. Ada yang tahu? Apa? Bukit Arafah. Ya, ini ada disebut dengan Padang Arafah. Nanti tanggal 9 Zulhijjah, mulai dari waktu zuhur sampai maghrib, semua berkumpul di Arafah. Ya, ini adalah puncak haji. Jadi kalau tidak dilaksanakan di sini, berarti kira-kira sah nggak hajinya? Sah nggak? Ini namanya wukuf di Arafah. Sah nggak kalau tidak melaksanakan wukuf? Oh tidak, nanti kita coba lihat ya. Ada yang tahu ini? Apa ini? Iya, lempar batu. Ini adalah lempar jumroh. Ada 5 lantai. Ya, ada 5 lantai. Indonesia biasanya ada di lantai 2. Ya, kalau tidak 5 lantai, ini saking banyaknya orang bisa terinjek-injek. Nah ini adalah, ada yang tahu ini? Rutenya. Dari Mekah, wukuf di Arafah, terus ke Muzdalifah, terus ke Mina, lempar jumroh, balik lagi ke Mekah. Jadi ibadah haji itu dilaksanakan minimal 5 hari, maksimal 5 hari. Minimal 4 hari. Ya, nanti kalau nafar awal 4 hari, nafar sani 5 hari. Oke, nanti kita bahas ya. Pernahkah kalian melihat orang tua, kakek atau tetangga berangkat haji? Kalau umroh mah sering ya. Di sini udah ada pernah umroh kan? Nah sekarang yang berangkat haji pernah nggak? Mengantar ke bandara deh. Di bulan apa tuh? Di bulan Zulhijjah kan? Udah berangkat. Kira-kira berapa lama tuh kakek atau saudara tetangga yang berangkat haji?
Kalau yang berapa lama? Yang reguler 40 hari. Kalau yang haji plus itu kurang lebih sekitar 2 minggu. Ya. Kira-kira yang reguler tahu nggak harganya berapa? Sekitar 80 jutaan. Kalau yang plus yang furoda kurang lebih sekitar 300 juta. Ya, itu ya. Oke. Apa itu haji? Ada yang tahu apa pengertian haji? Ya, haji nih. Haji adalah berkunjung atau mengunjungi. Kemana pengunjungannya? Ke Baitullah. Dan dilaksanakan untuk di apa aja? Tawaf, sa'i, jumrah, wukuf di Arafah, dan amaran lainnya. Itu adalah haji. Ibadah haji nih disyariatkan pada tahun 6 Hijriah. Jadi mulai mewajibkan ibadah haji adalah di tahun ke-6 Hijriah Rasulullah. Jadi Rasulullah hijrah di Madinah tahun ke-6 baru diwajibkan. Tahu nggak bahwa haji itu dimasukkan kepada rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Berarti rukun haji itu adalah rukun Islam yang ke-5. Berarti kalau orang Islam yang tidak melaksanakan rukun Islam gimana? Kan satu apa rukun Islamnya? Syahadat sudah kan? 2, sholat udah pasti. 3, puasa di bulan Ramadan insya Allah. Yang keempat, bayar zakat. Zakat fitrah, zakat mal. Yang kelima, nah kenapa Rasulullah dan Allah menuliskan, mengatakan di terakhirnya haji jika mampu. Karena bagi orang yang nggak mampu, mampu secara apa saja? Secara keuangan finansial. Yang kedua secara fisik. Karena ibadah haji itu fisiknya harus kuat. Kenapa? Karena di wukuf di Arafah kurang lebih dari zuhur panas sampai maghrib. Nanti mabit di Muzdalifah di Mina selama 3 hari. Di tenda panas. Kalau di hotel enak. Tidurnya seperti ini nih, di kasur kecil-kecil. Ya. Ya selama 3 hari itu nggak di hotel tuh. Mabit di Muzdalifah, wukuf di Arafah, di Mina, semua di tenda. Ya, nanti setelah itu baru pulang ke hotel. Paham? Oke, lanjut ya. Syarat-syaratnya haji. Di antaranya ini. Ada berapa ini? Ada? Coba dibaca. 1, udah pasti beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, yang belum balik boleh nggak? Boleh saja jika ada uangnya. Sah nggak hajinya? Sah saja, ya, gitu. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, mampunya banyak, secara finansial, secara fisik, ya kan? Sehat jasmani dan rohani dan lain sebagainya. Yang belum balik, sah nggak hajinya? Sah, tapi belum diwajibkan. Gitu. Oke, sekarang lihat. Masih ingat rukun haji ada berapa? Rukun haji ada berapa? Umroh ada 4 ditambah 1 wukuf yaitu 5. Oke, ini rukun haji ada 6 sih. 5. 1 niat, 2 wukuf, 3 tawaf, 4 sa'i, 5 tahalul, ya 6 tertib ya terakhir. Nah, kalau ini tidak terlaksanakan salah satunya, hajinya tidak sah. Harus mengulang lagi tahun depan. Paham? Kalau umroh, hari ini kamu umroh nggak sah, besok bisa umroh lagi. Atau malam bisa umroh lagi. Contoh, jam 9 misalnya mau umroh. Nggak sah umrohnya. Nanti sore bisa umroh lagi nggak?
Bisa berkali-kali, sehari 2 kali boleh kalau umroh itu. Tapi kalau haji, karena dia hanya 1 tahun sekali, berarti harus mengulang di tahun depan. Kalau rukun yang 6 ini tidak terlaksana, paham? Ya, dengan tertib, harus 5 kan? Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang rukun? Kalau haji itu ada Ya. Ya, kalau wukufnya tidak dilaksanakan, dapat gak pahala umrohnya? Ya kan? Ya. Berarti pahala hajinya tidak, umrohnya dia harus mengulang lagi. Kira-kira umrohnya terlaksanakan nggak? Gitu. Karena haji ini adalah rangkaian ibadah umrohnya di sini juga, cuma ditambah wukuf. Bisa, kan udah kalau haji sepaket dengan pahala jadi 2 pahalanya, pahala haji, pahala gitu. Apa? Iya, kalau haji di tenda di mana saja, di Muzdalifah, di Mina. Kalau di Arafah nggak pakai tenda. Iya, nanti kita jelaskan. Perhatikan, ini ya niat kemarin sudah dibahas sama dengan umroh. Niatnya adalah di mana? Di miqat, ya. Mulai batasan niat umroh atau haji sekaligus memakai kain ihram. Yang kedua adalah wukuf, ya, berdiam diri dari padang Arafah. Tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Kalau kita di Indonesia yang tidak melaksanakan haji, melaksanakan puasa sunnah Arafah. Pernah melaksanakan sunnah Arafah? Enggak? Nanti dicoba ya. Tanggal 9 Zulhijjah puasa sunnah Arafah, pahalanya besar sekali. Ya. Yang berikutnya nih, tawaf ifadah. Ya, apa itu tawaf? Melilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kalau sa'i? Ya, lari kecil dari Bukit Safa Marwah. Terakhir tahallul. Dan yang rangkaiannya tertib. Gak boleh yang tahallul di awal, gak boleh. Harus tertib. Gitu. Nah, ini adalah wajib hajinya. Apa saja wajib haji? Yaitu nih, memulai ihram dari mana? Miqat. Kemarin sudah dibahas. Ada di Lam, ada di Bir Ali dan lain sebagainya ya. Nah, ini bermalam di Muzdalifah pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi rangkaiannya adalah, perhatikan, tanggal 8 atau 9 pagi biasanya jarak dari Mekah ke Arafah itu kurang lebih 24 km. Dari Mekah ke Arafah nanti jemaah haji akan naik bus. Ya, ada mulai dari tanggal 8. Berarti menginap di padang Arafah kan? Sholat subuh di sana. Nanti udah mulai puncaknya adalah waktu zuhur sampai maghrib. Jadi kalau tidak sampai dari zuhur sampai maghrib, contoh, zuhur, asar pulang. Nah, itu ibadah hajinya tidak sah. Harus nunggu sampai maghrib. Tanggal berapa itu? 9 Zulhijjah. Setelah maghrib, baru diangkut lagi pakai bus atau mobil. Kemana? Wukuf atau berdiam di Muzdalifah. Di mana? Oke, di Muzdalifah ya. Sebentar, mana gambarnya? Nih, ya. Lebih enak di sini, mana ya? Oke, sini nih. Tadi tanggal 9 di mana? Di wukuf di Arafah. Sampai dari zuhur sampai maghrib. Berarti kan malam tanggal 10. Kita di Indonesia malam takbiran kan? Nah, mulai maghrib, jemaah haji dari Arafah menuju Muzdalifah. Menuju apa? Muzdalifah. Sampai malam. Ada yang sampai pagi baru masuk ke Mina. Kita Idul Adha
Motong sapi, motong kambing tanggal berapa tuh? 10 Zulhijjah. Kenapa? Juni, Zulhijjah. Yang setiap tahun berbeda-beda ya. Berarti tanggal 10 itu sudah ada di mana? Sudah di mana tanggal 10? Belum. Ya, di Musdalifah dulu. Baru ke Mina. Kita Idul Adha, jemaah haji mulai masuk ke Musdalifah atau ke Mina. Nah, bisa nggak jemur Aqabah tanggal segitu? Bisa. Tapi itu jauh. Dari Jumroh ke Makkah itu lumayan jauh. Sehingga jemaahnya ya, itu biasanya nanti jumrohnya tanggal 11. Bisa tanggal 10 juga. Oke, nah setelah di Mina tanggal 10 malam sampai tanggal 11, mulai tanggal 11, 12, 13 disebut dengan tanggal namanya hari Tasyrik. Apa namanya? Hari Tasyrik itu adalah haram bagi umat Islam untuk berpuasa. Gak boleh berpuasa. Mulai tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11 Zulhijjah, tanggal 12 Zulhijjah, sampai 13 Zulhijjah, itu haram berpuasa. Kalau tadi tanggal 9 puasa, tanggal 10 sampai tanggal 13 haram puasa. Jadi gak boleh puasa itu. Ya makan udah. Ya. Di Indonesia makan kambing, makan sapi kan motong. Ya kan Idul Kurban. Nah, setelah di Mina yaitu melempar jumrah. Ada jumrah ula, ada jumrah wusta, ada jumrah aqabah. Setiap jumrah itu adalah berapa batunya? 7 kerikil. Jadi ngambil biasanya jemaah haji udah dikasih itu di kantong-kantong. Udah nggak perlu ngambil lagi. Satu orang dapat satu-satu, jumlahnya kurang lebih 49. 7 satu hari 7 kali 3. 3 kali jumrah sehari, berarti 7 kali 3 berapa? 21 kali 3. Berapa tuh? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ada yang 3 kali. Ada sampai 70 batu. Ya. Nanti mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 mulai jumrah bisa. Nah, setelah tanggal 13 barulah kembali ke Mekah melakukan tawaf, sa'i, tahallul. Selesai hajinya. Pulang tanggal 14 besoknya pulang. Gitu. Jadi jemaah haji kloter pertama mulai tanggal 14 Zulhijjah sudah mulai pulang. Karena hajinya udah selesai. Oke, jadi cuma berapa hari haji itu? 4 atau 5 hari? 4 hari melakukan, yaitu dengan nafar sani itu cuma tanggal 11-12. Nafar awal. Nafar sani 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, 13. Nanti tahallulnya di terakhir tanggal 13. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak tentang ibadah haji? Ada pertanyaan? Silakan. Nih, rute perjalanan haji. Tadi kan bahas ya. Nah ini, lihat sini. Jadi kan mulai dari Mekah. Mekah masuk ke Arafah. Di sini Arafah tuh 24 kiloan. Nanti masuk ke Muzdalifah, baru ke Mina. Ini daerah Mina nih. Ini tempat jumroh, melempar batu ada 3. 1 jumroh ula, jumroh wusta, jumroh aqabah. Jadi 3 tempat ini lempar jumroh. Ya, ini ada kurang lebih 5 lantai, 6 sama yang paling atas. Ya, kenapa? Apa bedanya? Jumroh ula, wusta, dan aqabah nggak ada bedanya. Ya, jadi lempar jumroh ini 7 kerikil, 7 kerikil, 7 kerikil. Ya, setiap jumroh berapa kerikil? 7. Kerikilnya jangan besar-besar, kecil-kecil, segini aja. Khawatir kena kepala orang. Kan jemaah haji banyak, ibaratnya lubangnya di situ. Kita lempar, kalau nggak nyampe, khawatir kena kepala orang, gitu ya. Nah, setelah jamrah tanggal 11, 12, 13 balik ke Mekah. Butuh fisik kuat nggak? Itu jutaan manusia kumpul di Mekah, kumpul di Muzdalifah, kumpul di Mina,
tidurnya di tenda, belum panas, belum hujan, belum dingin. Laki-laki cuma memakai 2 helai, yaitu sarung yang putih dan kain yang atasannya, gitu. Iya, jadi laki-laki tidak memakai baju apa-apa kecuali yaitu kain ihram. Ya, nggak boleh yang berjahit-jahit. Kain ihramnya pun nggak boleh dijahit. Ya, ganti. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, misalnya mau kasih tugas kelompok. Misalnya akan buat 4 kelompok, yaitu tentang haji nanti untuk menjelaskan. Oke, kelompoknya 4 saja. Ini berapa orang? 3 aja, 3. Kelompok 1. Gak usah. Ini bareng ya, gabung sama ini. Jadi 1 kelompok. Nih. Yang ini gabung sama bangku sebelah. Ini dijawab penjelasannya. Yang ini jadi 1. Ya, waktunya hanya 10 menit dari sekarang. Silakan didiskusikan. Printin lagi ya. Udah, orangnya biar cepat selesai. Ya. Tinggal geser aja. Nah. Oke, silakan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Silakan dijelaskan. Kalau belum paham boleh bertanya, silakan. Boleh, silakan. Ya, nanti dijelaskan ya niat di mana. Silahkan. Ini bagian apa? Ada 5 haji. Iya, sama aja. Pilih 4. Ya, minimal 4. Kenapa? Cowok bajunya ini kan cuma pakai Kain ihram, iya. Kalau temennya cantik. Ya dosa berarti. Niat. Pertama niat. Kedua Itu apa? Coba lihat yang ini. masker lucu. Jadi Hasan. Kelas 11 saya. Siapa yang nulis? Misalnya pakai hati apa ya? Coba cari di sini ada rukun haji. Yang ini maaf salah. Ini bukan rukun tapi wajib. Yang rukun udah.
Wajib haji ya di sini, wajib haji. Iya. Syarat dan wajib hajinya, syaratnya. Memulai ihram dan mikir. Nah, ini Memulai. wajibnya aja. Boleh. Misalnya kan kita nggak habis itu kita nggak ngulang itu gimana? Iya, berarti nggak dapat pahala haji. Yang aku paling takutkan diberi tenda. Sudah bayar mahal, terus nggak dapat pahala haji, sayang kan? Yang paling takutkan Karena haji biayanya besar. sama di bukit apa? Apa tuh? Buat apa? Kita Arafah. Kita Arafah. Hmm? Mana ya? Nggak apa-apa. Berarti kayak dia pemimpinnya nih, pemimpinnya. Ada yang mau ditanyakan nggak kelompok ini? Nggak ada. Kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Apa? Mau nanya apa? Nggak ada. Shh. Kelompok ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini bantu temennya. Lima menit lagi ya. Nanti tunjuk salah satu untuk maju ke depan untuk menjelaskan. Musyawarahkan siapa yang mau maju ke depan. Iya, satu orang. Oh iya. Silakan tunjuk satu orang untuk mempresentasikan ke depan. Ditunjuk satu orang untuk presentasi ke depan. Boleh berdua, yang satu bang jelasan ini, yang satu ini. Berdua. Ini satu ya. Jadi berdua. Kelompok ini tunjuk dua orang untuk presentasi ke depan. Ya. Pilih, musyawarahkan dulu siapa ke depan.
Ayo, 3 menit lagi. 3 menit lagi. Ini siapa? Oji sama Awan. Ini siapa? Kelas sama kamu. Berdua. Kelompok ini siapa yang presentasi? Berdua. Duduk. Duduk. Apa? Kalau di umroh haji tuh harus hemat kan? Hemat. Iya. Apa hemat apa tuh? Hemat uang kalau nanti kan kalau ke sana kan nggak boleh. Ya boleh. Boleh. Udah selesai kelompok ini? Kelompok ini udah selesai? Udah? Kelompok ini udah? Oke. Boleh kembali. Istaid. Silakan kembali ke kursi masing-masing kalau udah selesai. Boleh kembali. Ini udah selesai. Boleh, udah selesai, duduk. Duduk. Istaid. Masih belum siap. Istaid. Oke. Tepuk 1. Tepuk 1. Oke. Baik. Sekarang Mr. Rap akan pilih kelompok mana yang sudah siap untuk presentasi ke depan. Oke. Kelompok 1 dulu. Ya, silakan. Yang lain silakan didengarkan, sama silakan kalau mau ada pertanyaan, boleh. Ya, silakan. Ya, mulai, boleh salam dulu. Belum, kurang keras. Dengarkan. Ulang. Ya, 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan 4 hikmah melaksanakan ibadah haji. Pertama, mendidik berjiwa teguh dan sabar. Kedua, mensyukuri nikmat Allah. Ketiga, mempererat ukhuwah Islamiyah. Menumbuhkan persamaan derajat. Ya minjem dong. Gimana sih? Belum. Oke. Tuliskan 3 contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai haji dalam kehidupan sehari-hari. 1, kesabaran, nggak tahu kenapa. Oke. Kedua, nggak tahu ini semuanya yang setuju, aku sebenarnya nggak. Oke. 2, bersyukur ya, you know ya. Ketiga, hemat. Oke. Nggak tahu kenapa ini siapa yang nentuin tadi hemat? Faras. Oke. Sepertinya itu aja. Terus Alfa dulu. Mau apa sekarang? Ada yang mau ditanyakan? Silakan dari teman-teman semua, ada yang bertanyakan untuk kelompok 1. 1 pertanyaan 5.000. Tadi hikmahnya, hikmah haji. Aja pakai. Yang bertanya dari kelompok yang lain. Ayo, ada bertanya enggak? Apa? Nggak ada. Ini tentang Ibadah haji. tentang ibadah haji. Tentang haji. Hikmah haji. Ini mic-nya masih di aku. Iya. Mana? Gak ada. Tadi tentang hikmah haji. Kurang ajar. Terus
Apa contoh sikapnya terkait hikmah ibadah haji? Kesabaran tuh. Hikmahnya, yang pertama apa hikmahnya? Hikmah, saya aja. Ulang. Ulang. Hikmah. 1. Mendidik berjiwa teguh dan sabar. Kecil banget sih tulisannya. Mendidik berjiwa teguh dan sabar. Memang haji itu harus Sabar. mulai ngantri jumroh, ngantri naik bis, ngantri tawaf harus sabar. Ya, yang biasa di rumah kalian mungkin kalian bisa langsung, tapi ketika haji nggak bisa. Jadi harus ngantri. Harus mendidik dengan jiwa sabar. Kedua, mensyukuri nikmat Allah ya. Ya, Tulisannya jelek banget sih. Ini alkas mensyukuri apa? Nikmat Allah. Allah. Tidak semua orang bisa berangkat haji. Jadi kalau kalian berangkat haji, syukur. Orang lain belum tentu bisa berangkat haji. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada sini? Tidak ada? Sudah? Kalau tidak ada boleh ditutup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih plus buat kelompok 1. Berikutnya kelompok 2 nih yang ini. Ayo nih kelompok 2. Kelompok 2. Silakan maju. Nih Bin, pakai ini. Udah kayak absen. Aku ini ya, nanti gantian ya. Ya kamu yang ini cepat. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima rukun haji. 1. Memulai. Wajib haji. 1. Memulai ihram dari mikot. 2. Bermalam di Musdalifah tanggal 10 Zulhijjah. 3. Melontar jumroh Aqobah pertama pada 10 Zulhijjah. Bermalam di Mina tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. 5. Melontar 3 jumroh pada tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Selanjutnya, klik. Oh ininya. Bener apa? Rukun haji dilaksanakan untuk kesempurnaan pelaksanaan ibadah. Maka perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan ajaran Islam. Udah bisa. Oke, ada pertanyaan tidak tentang bukan rukun wajib haji? Pegang capek. Ada pertanyaan? Clear semuanya. Ada pertanyaan tidak tentang wajib haji? Halo. Silakan. Arka. Yang terakhir. Ini nih. Ulang. Yang menjelaskan secara singkat makna rukun haji. Jelaskan secara singkat makna rukun haji. Rukun haji dilaksanakan untuk kesempurnaan Rukun wajib haji dilaksanakan untuk kesempurnaan pelaksanaan ibadah. Maka perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan ajaran Islam. Wajib haji jika tidak dilaksanakan salah satunya sah tidak? Ini wajib haji nih, kan ini wajib haji. Terus tidak melaksanakan salah satunya. Kalau rukun kan tidak sah, terus ulang. Tahun depan ulangnya. Kalau wajib haji tidak dilaksanakan, sah nggak hajinya? Di antara wajib haji tidak dilaksanakan nih, sah nggak? Tetap sah, tetapi harus bayar dam atau denda. Apa dendanya? 1 ekor Kambing. Kambing. Jadi
wajib dan rukun harus dibedakan. Kalau rukun, rangkaiannya harus dilaksanakan, mau atau tidak mau, sakit atau tidak harus dilaksanakan. Ya, kalau tidak dilaksanakan rukun haji, tidak sah hajinya. Kalau wajib haji, dia sakit, boleh diwakilkan dengan Wakilkan dengan Abin. atau denda, bayar denda. Biaya operasi ibaratnya, ya udah di rumah sakit, bayar denda sampai ke kami. Sah hajinya sah. Sah. Ibarat sholat kalian lupa tahiyat awal, sah nggak sholatnya? Sah. Ganti nanti dengan sujud sahwi. Kecuali tahiyat akhir, kamu lupa tahiyat akhir nggak baca, tidak Sah. paham sampai sini? Gitu ya? Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, boleh ditutup. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus buat kelompok 2. Terakhir kelompok 3. Ustaz. Silakan kelompok 3. Di boleh dipegang, boleh di dengarkan dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urutkan rangkaian ibadah haji. Yang pertama niat, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahalul. Penjelasan secara singkat mengenai rangkaian ibadah haji. Pertama, haji sambil mikot. Yang kedua, niat sambil mikot. Yang kedua, wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah secara 7 putaran. Sa'i berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwali sebanyak 7 kali. Tahallul adalah penghalalan atau memotong rambutnya sebanyak 3 helai. Ada pertanyaan? Tadi yang kemarin saya ulang nggak mau mendengar. Urutan rangkaian ibadah haji. Yang pertama niat, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahalul. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Tadi adalah rangkaian rukun haji ya. Minimal 5 tambah 1 jadi 6, yaitu tertib itu harus berurutan. Tidak boleh diganti-ganti nomor 3 ke nomor 1. Itu ya. Yang keenam adalah tertib. Apa bedanya wajib haji dan dan rukun haji? Apa bedanya? Kalau rukun haji tidak dilaksanakan, maka hajinya tidak sah. Kalau wajib haji, kalau tidak dilaksanakan salah satunya tetap sah, tapi bayar dam, yaitu 1 ekor kambing. Oke, silakan boleh ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ayo kelas, hari ini kira-kira dari teman-teman kalian, mulai dari tadi rukun haji, wajib haji, sama hikmah haji. Kira-kira ada yang masih belum paham? Ada? Coba misalnya tanya dulu. Ada berapa rukun haji? 6. 1. Niatnya di mana? Mikot dengan pakaian ihram. 2. Wukuf di mana? Di padang Arafah. 3. Tawaf. 4. Sa'i. 5. Tahalul. Terakhir tertib. Itu adalah rukun haji. Tanggal berapakah ketika kita harus mabit di Musdalifah dan di Mina? Mulai tanggal berapa? 10, 11,
12, 13. Tanggal berapa saja untuk lempar jumroh? Mulai tanggal berapa? Bisa mulai tanggal 10, 11, 12, 13. Ada berapakah lempar jumroh? Ada 7 kerikil. Ada jumroh apa saja? Jumroh ula, wusta, dan jumroh aqobah. Baik. Nah, insya Allah nanti Mr. Aib akan kasih PR, ya, harus mau dilaksanakan di sini. Waktunya kalian istirahat, ya. Nanti ada worksheet, tugasnya nanti di rumah saja ya. Tapi sebelum Mr. Aib kasih PR, kita kasih kesimpulan terlebih dahulu. Silakan, apa yang kalian dapatkan hari ini tentang pelajaran haji atau umroh? Silakan angkat tangan. Satu kelompok, apa yang kalian dapatkan? Pelajaran apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari tentang ibadah haji? Satu kelompok, satu orang boleh. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya? Iya, tentang haji. Apa? Ya. Kira-kira kalian setelah mempelajari tentang haji, kalian mau berangkat haji nggak? Mau. Tahu nggak berapa lamakah di Indonesia? Kalian kalau sekarang hari ini daftar, kapan berangkat hajinya? Berapa? Ya, sekitar 30 tahun. Kalau 300 juta? Nah, kalau yang 300 juta, kurang lebih 1 tahun lah. Kalau yang harganya 800 juta, hari ini daftar, besok berangkat. Itulah haji. Staid. Sebelum nih, nanti ya. Makanya Mr. Raid bilang haji itu staid. Haji itu adalah ibadah fisik, ibadah finansi. Makanya staid. Di dalam rukun Islam yang terakhir, Allah dan Rasulnya mengatakan haji jika mampu secara ekonomi, mampu secara fisik. Bahkan orang tua yang sudah 70 tahun sudah nggak bisa berangkat haji, walaupun dia ada uang. Kenapa? Dikhawatirkan di sana dia sakit, makanya dikasihlah kepada yang muda. Oke, pertanyaan nggak? Ada nggak haji yang nggak bayar? Ada. Ada. Haji yang langsung undangan dari pemerintah Arab Saudi. Siapa yang diundang? Salah satu adalah tokoh Indonesia yang berprestasi. Yang kedua pasti pemerintah yang berprestasi. Kalau ada orang Indonesia yang berprestasi, biasanya Arab Saudi akan memberikan undangan khusus gratis. Makanya berdoa, gitu ya. Kalau hidup kita nggak haji, masyarakat. Ya, pertanyaan bagus. Ada pertanyaan bagus. Ya, kalau fisiknya masih kuat boleh. Mister, kan rukun Islam ada 5 tuh. Kalau Mister Aib tidak melaksanakan haji, kan berarti nggak sah rukun Islamnya ya. Kira-kira dosa nggak tidak melaksanakan haji? Kenapa? Karena bila mampu, kalau Mr. Aib mampu, kalian nggak mampu, berarti tergugurlah yang kelima itu. Paham? Oke, baik. Ya, Mr. Aib akan bagikan terlebih dahulu PR-nya. Ini boleh dibagiin. Apa lagi nih? Tolong dibagikan kepada teman-temannya satu-satu. Ya, PR bisa dikerjakan di rumah. Udah semua? Ada lebih? Mana tadi tugas kelompoknya? Kumpulkan boleh.
Ini lebih enggak? Tugas kelompoknya mana tadi? Boleh dikumpulkan? Yang tugas kelompoknya? Oke. Istaid. Baik kelas, mungkin hari ini saya cukupkan sekian. Insya Allah pertemuan berikutnya, Istaid. Pertemuan berikutnya adalah satu kali materi lagi, yaitu tentang bagaimana manasik umroh. Insya Allah pekan depan praktek ya, sekaligus kalian mengumpulkan PR. Ya, manasik. Mudah-mudahan kita langsung ke Mekahnya. Oke, baik Istaid. Kita akhiri dan kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.